dalam melakukan baiat atau setelah baiat biasanya kan malam untuk melakukan misalkan seperti wirid gitu kan, uh, itu katanya kan ada tanda-tanda atau mimpi-mimpi yang kita alami. Seperti contoh kemarin hari Senin kan kita melakukan baiat di sini. Nah, pas malamnya sebelum tidur saya sempatkan berdoa dan saya sempatkan untuk wirid di dalam kamar tidur. Saya menyebut nama Allahu itu sampai saya tertidur. Dan pada waktu malamnya pas tertidur saya mimpi, seakan-akan mimpi itu kita melakukan baiat bersama dengan para jamaah gitu. Nah, di dalam mimpi itu ada dua orang membopong, katakan kayak mayat hidup yang berupa tengkorak tapi hidup. Dia seakan-akan mau ajal, mau mati gitu. Nah, tapi dia tidak bisa mati. Setelah dibawa ke sini bersama teman-teman yang ada, terus seakan-akan kusir yang menangani itu, dia dibacakan sejenis doa-doa. Setelah itu dia meninggal. Yang maunya itu badannya itu kaku kayak duduk gitu, akhirnya bisa selonjor, bisa mati dengan tenang. Setelah mati datang ketiga orang pakai surban, pakai katakan kayak ustadz, kayak habib gitulah. Nah, dia datang ketiga orang itu, terus dia berkata, siapa yang melakukan kepada orang yang mau mati ini? Dan dia seakan-akan marah. Ketiga orang ini marah, terus jamaah yang lain ini lari ketakutan sama orang tiga ini. Nah, setelah lari, minggir lari ke sana, ke sini, ke sana, sini. Terus yang satu tidak lari, yaitu Gus Herman. Dia menangani, terus debat sama orang tiga ini, debat seru, katakan. Yang lain itu sudah lari sudah. Nah, setelah itu seakan-akan dia ini kalah dalam berdebat ini. Gitu. Nah, kode apa yang mimpi saya gitu loh. Kok ada mimpi seperti itu. Terus sedangkan baiat yang tahun kemarin terasanya itu adem gitu. Adem, enak gitu. Nah, setelah baiat yang kemarin ini kok koyok seru gitu. mohon masukan untuk penjelasnya setelah baiat gitu. Iya. Jadi setelah sebelumnya itu tadi kita kembalikan ke baiat itu apa sih? Baiat itu sambungnya rasa kepada Allah. Sebetulnya kan yang saya sarankan, yang saya tekankan adalah zikir sirul asrornya, bukan wiridnya. Ya, boleh melakukan wirid, zikir siri boleh, tapi harus disertai sirul asror. Sirul asror itu kesadaran bahwasanya yang baca wirid ini juga Allah sendiri. Nah, itu ketika kita lupa sirul asrornya, maka itulah efek yang ditimbulkan dari wirid itu tadi, masuk ke alam mukasyafa dan diperlihatkan oleh kejadian-kejadian seperti itu tadi. Dan dimana apapun kejadian di dalam mimpi itu sebetulnya kalau kita kupas ya panjang. Nah, tengkorak kok hidup, ya memang manusia ini tengkorak, tapi dihidupkan oleh Allah. Aslinya tengkorak itu gambaran bahwasanya benda mati.
Dan kemudian akhirnya setelah ditangani oleh si mursyidnya, maka bisa selesai. Dan kemudian datanglah orang tiga itu tadi. Itu sebetulnya gambaran pengetesan keimanan. Keimanan seseorang itu setelah dibenturkan dengan berbagai macam seperti perdebatan, seperti dibilang ajaran sesat, dibilang hakikat itu ajaran yang tidak mempunyai dasar-dasar dari Al-Quran, difitnah dan lain sebagainya. Kemudian kita tetap bisa menyaksikan atau menyalahkan bahwasanya semua itu yang terjadi itu semua adalah Allah sendiri yang berkehendak seperti itu. Ada enggak kesadaran yang seperti itu? Jadi sebetulnya bukan gambaran mimpinya, kesadaran rasa bahasanya yang membuat mimpi gambaran-gambaran seperti itu juga Allah sendiri. Yang penting itu kesadarannya sih. Itu bukan masalah penafsiran mimpi itu tadi, enggak. Itu menggambarkan alam mukasyafah. Berarti sirul asrornya mungkin tidak disertakan waktu pembacaan Allahu Allah itu. Jadi jadinya ya masuk ke mukasyafah itu masih diperlihatkan seperti itu, belum dilihatkan bangsa-bangsa yang lain, itu malah tambah lari ya. Ngeri ya. Ngeri. Tapi kalau kita tetap mandang Allahnya, mandang hidup di dalam makhluk apapun, maka hati kita tetap tenang, tidak akan terkontaminasi dengan mimpi-mimpi apapun. Nah, itu. Jadi baiat itu sebetulnya pemahaman siapa sih Allah itu dan siapa sih Muhammad itu. Ketika sudah mengerti dan mempraktekkan, memahami di dalam rasa, maka outputnya menjadi satu keyakinan, keimanan itu tadi. Maka mulai saat itu dia sudah tidak percaya lagi kalau makhluk itu bisa mencelakai, bisa bermanfaat. Enggak. Manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah. Dan keyakinan seperti itu adalah keyakinan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mungkin yang lain ada lagi? Ngapunten Gus, niki tetap soal baiat. Sebenarnya baiat kados ngoten niku aman apa mboten nggih sebenarnya. Soalnya dulu niku kula niki kan nate pernah menjadi saksi mata kasih temriko tiyang niku wonten baiat niku wonten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah seketika ngeblak terus tangi-tangine koyo napa sing jamaah liyane niku kok dieret wis ayo mari lah ngoten niku kejadian ngoten niku aman mboten kok adanya kayak gitu Kayak ada kesurupan itu. nah, iya mari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah blak mari ngono tangi koyo ngajak mulai liyane wis mari ayo mulai Padahal latihannya belum selesai. iya padahal tas mari baiat wong Jakarta Oh, yang dulu itu. sampai atus ngoten ini sebenarnya aman mboten Itu kan dia memang stres, oh bukan orang sehat waktu itu. Dia memang stres. oh berarti ngeblake itu tekanan pikiran Iya, dia stres, bukan efek dari baiat. nggih Sebelum baiat dia sudah stres. Itu ceritanya uangnya ditipu orang ratusan juta, tidak kembali. Akhirnya dia bingung, akhirnya stres. Tapi dia sudah meninggal. jadi kalau baiatnya itu aman-aman mau gitu.
aman ketika arahnya ke Allah, gitu loh. 100% bahkan 1000% aman. Kalau yang arahnya ke selain Allah ini yang bermasalah. Jadi kalau arahnya ke Allah itu apapun, meskipun puasa, apapun aman, tidak ada efek-efek apa-apa. Ini perlu dipahami juga. Bahwasanya apapun yang kita amalkan, ketika niat kita memang betul-betul menginginkan jalan menuju ridho Allah, jalan ingin kembali kepada Allah husnul khotimah, aman, 100% aman, bahkan 1000% aman. Tapi kalau mengamalkan sesuatu diniati mau supaya jadi orang kaya, rezekinya banyak, lah itu yang ada efek-efek berbahaya. Monggo yang lain. Pertanyaannya itu apa? Hah? Yang dimaksud istiqomah. Istiqomah itu melakukan sesuatu secara terus-menerus. Itu ada dua versi sih. Kalau menurut kacamata syariat, istiqomah itu setiap waktu yang ditentukan. Seperti ya, katakanlah baca Yasin setiap ba'da maghrib. Nah, istiqomah setiap hari dilakukan. Tapi ba'da isya enggak. Nah, ini istiqomah secara syariat. Tapi kalau secara hakikat enggak. Setiap detik, setiap saat terus dilakukan. Seperti air mengalir, seperti bumi yang selalu standby, seperti angin yang selalu siap setiap saat diarahkan ke sana, ke sini, ke atas, ke bawah, ke samping, selalu siap. Angin itu selalu siap dijalankan kemanapun dia pergi. Jadi istiqomah itu setiap detik dan saat. Yang dimaksud secara hakikat itu, istiqomah itu selalu mengingat Allah setiap detik dan saat. Lah kalau sekarang kita kaji dari syariat saja, kita mengingat Allah di waktu ba'da maghrib. Iya, kalau tidak meninggalnya habis isya. Sedangkan yang dimaksud husnul khotimah itu adalah ketika waktu sakaratul maut itu rasa hatinya menyadari bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah, dan yang membuat seperti ini juga Allah sendiri. Jadi husnul khotimah itu mati dalam keadaan hatinya itu terkoneksi terhadap Allah. Makanya kembali lagi ke baiat tadi, belajar menyambungkan rasa hati kepada Allah. Dan kalau sudah sambung, lakukan terus setiap detik, setiap saat. Jadi ketika sakaratul maut itu datang di detik manapun, di waktu manapun, kita selalu standby. Karena rasa hati selalu terkoneksi pada Allah. Dan dari dua pemahaman istiqomah ini bisa kita simpulkan sendiri-sendiri. Nggak perlu saya jawab. Gitu. Yang penting saya sudah jelaskan istiqomah secara syariat bagaimana, istiqomah secara hakikat bagaimana. Jadi bisa diaplikasikan sendiri, bisa responnya nanti ya dengan itu bagaimana yang sekiranya bisa mengantarkan rohaniyah kita menuju kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah itu. Zikir yang seperti apa, yang temponya itu di mana, ya seperti itu tadi sudah di dalam rasa kan sudah bisa memilih, bisa memilih yang mana yang harus saya pilih antara istiqomah secara syariat dan hakikat.